Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hera Delima dari kelas 10 MIPA 7 akan menyampaikan ulang materi pada hari Jumat 22 Oktober 2021 tentang Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Berikut adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Mengkaji surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, puncaknya ada 19 ayat. Tetapi ketika diturunkan pertama ada 5 ayat. Dalam tafsir Ibnu Katsir di buku jilid 6 juz 30 halaman 623 hingga halaman 627 isinya mengungkapkan masalah Rasulullah sebelum diangkat oleh Allah menjadi Rasul, di dalam pergaulan, di dalam perdagangan, dan di dalam apa saja hubungan dengan sesama manusia, dikenal dengan gelar Al-Amin, yang artinya beliau adalah orang yang dapat dipercaya, dan beliau sangat dermawan, peduli, dan suka menanggung beban orang lain. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah dipenuhi dengan husnul akhlak. Kaitan dengan surah Al-Alaq, wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad awal-awal berupa mimpi-mimpi Muhammad. Dengan demikian, itu adalah petunjuk dari Allah untuk Muhammad lebih peduli terhadap lingkungan dan perlu untuk mengajak orang lain. Setelah beliau mendapatkan ilham dan petunjuk dari Allah, akhirnya beliau mengetahui fakta yang ada. Saat itu, beliau sangat prihatin, kemudian beliau menyendiri dan merenung untuk mencari solusi. Beliau merenung di Gua Hiro. Gua Hiro letaknya jauh di atas bukit yang sangat tinggi dengan jarak tempuh yang begitu jauh. Muhammad melewati jalan-jalan batuan terjal. Muhammad menjauh dari kehidupan masyarakat dan keramaian. Kemudian suatu ketika, pada waktu yang tepat, Allah menurunkan wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam tafsir Ibnu Katsir, malaikat datang membawa wahyu yang intinya kemudian Muhammad diperintahkan untuk membaca. Makna dari Al-Alaq adalah teguran terhadap Muhammad. Hai Muhammad, untuk mengatasi masalah yang berkembang di lingkunganmu, masalah di masyarakat, masalah di negara ini, maka jangan melarikan diri, jangan bersembunyi, kembalilah ke masyarakat. Silakan analisa apa yang menyebabkan kehidupan menjadi rusak seperti ini. Masalah tersebut dikenal dengan jahiliyah. Padahal saat itu perdagangan, bisnis, perniagaan, dan sastra maju. Yang dimaksud jahiliyah adalah jahiliyah tentang ketuhanan dan akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis dari Rasulullah. Rasulullah pulang dengan tugas beban yang sangat berat, yaitu menganalisa sebab kerusakan masyarakat, kerusakan negara, kerusakan etika, dan kerusakan sopan santun. Dan sebagai sertifikat, Muhammad diangkat oleh Allah menjadi utusan Allah. Akhirnya tugas yang sangat berat itu membuat badan Rasulullah menggigil dan sesampainya di rumah diselimuti oleh istrinya. Kemudian suatu saat, Rasulullah diajak kepada pamannya Khadijah bernama Waraqah bin Naufal. Dijelaskan bahwa benar-benar kamu ditakdirkan jadi Rasul oleh Allah. Berikut adalah tafsir surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti kita membaca karena Allah agar kita tidak merasa hebat. Iqra artinya bacalah, agar tahu, bisa, dan mengerti ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, juga alam semesta. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pada saat fetus, Allah tiupkan roh, sehingga ketika lahir membawa potensi yang Allah berikan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Murah hati artinya suka memberi. Ikhlas adalah memberi sesuatu kepada orang lain dengan rasa bahagia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan kalam. Dalam ayat tersebut yang dimaksud kalam adalah pena. Berarti jika diproses dalam pembelajaran, kalam yang dimaksud adalah bapak ibu guru. Jika kita mengabaikan atau menjauhi kalam, berarti kita mengabaikan Allah. Menjauhi berasal dari kata satanun yang artinya jauh. Proses kegiatannya adalah syaitan, dan wujud makhluknya adalah orang yang menjauh dari kalam Allah. Sifat kita yang menjauh dari Allah itulah yang disebut syaitan. Allamal insana ma lam ya'lam.
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ketika belajar kita menghadap Allah, maka kita harus punya etika untuk menghadap Allah. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.